Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Engkau segalanya. Kita akan pujian sekali lagi. Gelombang badai itu coba menghalang untuk angkat Tuhan dan jalan kami. Sama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Untuk kamu mengasih dengan pada pasti. Ada. Shalalala, shalalala, hey, 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 shalala, 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 shalala,
yang sebenarnya tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya.
filsafat pada abad yang ke-17 yang bernama Thomas Herbert. Dia terkenal karena penulisannya yang menyatakan bahwa kehidupan manusia secara semula jadi adalah sepi, miskin, jahat, dan kasar, dan singkat umurnya. Ini adalah membuatkan Thomas dia jadi sanjung kena penulisan yang hebat. Karena dalam penulisan dia sama dengan kata siap diingatkan bahwa gambaran yang suram tentang kemanusiaan kedengaran seperti situasi yang diuraikan kita. Kita hanya mengenal siapa diri kita ini. Apa yang ada dalam dunia ini kita berpikir bahwa dalam diri kita. Jadi benar kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita juga seringkali hidup dalam kejahatan. Dia katakan bahwa yang datang itu adalah pencuri, penjahat, dan pemberontak. Siapa dikatakan oleh firman Tuhan ini? Orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang tidak menikmati kehidupan yang penuh sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi siapa? Jadi pencuri, pemberontak, dan penjahat, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada diri mereka sendiri. Mereka memberontak kepada orang tua mereka, karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Jadi hari ini kita diajar, kita diperingati bahwa setiap orang Tuhan datang untuk memberikan kita apa? Untuk memberikan kita harapan. Semua yang datang sebelum aku adalah, kata Yesus, adalah pencuri, perompak dalam ayat yang ke-8 itu. Tapi setelah Yesus, namun Tuhan datang dalam ayat yang ke-9 hingga 10. Tapi Yesus memurniakan harapan di tengah-tengah kecewaan manusia. Sebenarnya kita sebagai manusia banyak kecewaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kecewaan itu akan memurnikan iman kita, membuat kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Secara pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab tanpa kesusahan tidak mungkin kita cari siapa? Cari Tuhan. Tapi ada kesusahan, kesukaran yang terjadi, kita mencari Tuhan kita. Dan kita mohon agar Tuhan memberkati kita, kan? Seringkali kita berdoa, Tuhan berkatilah saya, berkatilah suami saya, berkatilah keluarga saya, kan? Kita berdoa begini, kan? Tapi apa kita? Seperti mana kata Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia katakan, tapi Yesus datang untuk memurniakan harapan, memurniakan kecewaan kita. Tuhan akan menghibur kita sebagai orang-orang percaya. Bila Tuhan datang supaya manusia mendapat hidup di dalam Tuhan Yesus pada saat. Jadi hari itu yang Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan. Siapa mau tidak mau hidup dalam kelimpahan? Semua kita mau dilimpahi berkat dalam kehidupan kita. Baik berkat secara rohani, jasmani kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kuncinya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus sentiasa datang kepada Tuhan supaya Tuhan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan hidup di dalam kelimpahan pengharapan dalam Yesus tidak akan mengecewakan saya dan saudara. Kadang-kadang kita mencari yang mudah saja, kan? Tapi yang susah kita tidak mau. Sebenarnya yang mudah itu yang mengecewakan kita. Tapi yang sukar untuk kita cari itu, sukar kita miliki itu yang membuatkan kita lebih kuat. Kita berusaha dalam semua hal di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Karena yang mengecewakan itu membuatkan kita mengenal siapa diri kita, membuatkan mengenal siapa yang harus menolong kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat lagu tadi, buang sehelai pun rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap orang hidup dalam Tuhan, mereka hidup dalam kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Jadi ingatlah hari ini, kalau kamu sudah menikmati kelimpahan, berarti kamu sudah hidup di dalam Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini kita memerlukan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia, tidak mungkin kita akan berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini.
Karena kita tetap bertahan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini bahwa Tuhan itu memberikan harapan. Kalau kita lihat pengharapan dalam Yesus tidak akan mengecewakan, tetapi harapan yang pasti. Dan Tuhan janjikan bagi kita yang tetap percaya dan hidup di dalam kebenaran. Jadi siapa yang memiliki kelimpahan? Bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran, bagi mereka yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kita semua ada kelimpahan. Kita mau diberkati segala usaha kita, tapi kuncinya ingat hal ini. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menuai kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu dalam tahun-tahun belakangan ini, dalam kehidupan harian kita, ada saja yang kita alami. Tetapi kuncinya kita harus hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti dimiliki orang-orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini, di manakah tempat kita sekarang ini? Kita ada orang-orang yang berkelimpahan atau orang-orang yang masih mencari apa yang mereka cari, sedangkan itu cukup untuk kita jalani hidup kita. Kadang-kadang kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, tapi kata firman Tuhan ini bahwa setiap orang yang sudah memiliki kelimpahan harus memberi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan lebih lagi dilimpahi berkat di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Dia katakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan harapan di dalam setiap keadaan hidup kita. Apapun keadaan kita, baik keadaan kita senang, susah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kuncinya hidup di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap percaya akan janji Tuhan, di mana Dia akan hidup kita akan dilimpahi baik secara rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, tetaplah hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selagi kita diberi kesempatan dalam dunia ini, tetaplah hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Saya hanya mengucap syukur kalau bangun pagi. Tuhan terima kasih. Saya masih lagi bangun pada pagi ini. Saya masih ada nafas lagi pada pagi ini. Kalau tidak, bagaimana kita mengatakan hari Tuhan itu baik kalau kita tidak punya nafas lagi, kan? Tapi kita bersyukur. Itu lebih berkelimpahan kalau kita masih ada nafas dalam hidup kita. Sebab tanpa nafas tidak mungkin kita menikmati kelimpahan kita, kan? Tapi oleh karena Tuhan masih memakai saya dan saudara hari ini, oleh nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, itu lebih besar daripada berkat yang kita cari-cari di dalam dunia ini. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam apapun keadaan kita, karena Tuhan memberkati saya dan saudara. Karena itu hiduplah dalam kelimpahan dalam kehidupan kita hari ini. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa Tuhan adalah pemelihara yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6, di mana Mazmur ini, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6, melimpah hidup kita, memberkati kehidupan kita. Apa dikatakan di sini? Dia katakan bahwa kita tidak akan kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kekuatan baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa aku tidak akan kekurangan, tapi kuncinya hiduplah di dalam Tuhan. Kalau kamu hidup, kata firman Tuhan, kalau kamu hidup di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan, kan? Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita merencanakan dan itu berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan menikmatinya. Kita akan mendapat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, kata firman Tuhan. Jadi berarti Tuhan itu akan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan
di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini bahwa dia akan berikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap pagi kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Sebab kata firman Tuhan, setiap pagi, setiap hari dia akan memperbaharui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kita sebagai manusia, apa yang terlebih dahulu kita lihat? Apa yang kita lihat? Pada masa sekarang ini. Kalau masa lalu bangun sejak lihat ladang sudah kan, kalau dulu ladang padi. Bangun sejak pergilah di ladang. Hari ini apa kita mau tengok? Kalau pagi-pagi. Telepon. Kita mau tengok berita-berita sensasi kan? Tapi pernah kamu mencari berita sensasi daripada Tuhan Yesus? Apa yang harus kamu lakukan sepanjang hari ini dalam kehidupan kita? Mana yang lebih senang kita lihat? Kita lihat yang mudah saja kan? Kita tidak mencari yang susah. Sedangkan firman Tuhan yang sudah tersedia bagi kita. Tidak payah kita beli kredit, tidak payah kita mengeluh, tidak karang kan? Sebab tersingkap bagi kita. Kan? Setiap pagi kita sudah buka kitab kita, tidak payah kita cas sekali-kali. Kalau ada Alkitab kan? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau kita mau hidup kita di berkelimpahan, carilah Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Kata firman Tuhan di dalam Matius, segera dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi setiap orang yang menerima kelimpahan, carilah Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat kamu, mungkin kamu dalam kesusahan, mungkin kamu dalam bilang harapan, kamu sedih baru kamu cari firman Tuhan. Baru kamu mencari di mana kitab saya sudah saya simpan itu ya. Mana telepon saya itu? Mungkin karena diri sudah punya kitab kan. Kadang-kadang kita mencari yang mudah, kita tidak mencari yang susah. Maka yang mudah itu tidak kekal, tapi yang susah itu untuk kekal, untuk selama-lamanya dalam kehidupan. Dia akan menguatkan kita dalam kehidupan kita. Pernah saya berjumpa seorang ibu, rahasia saya dia bilang, siapa berdoa, dia kata, dia tidak cakap tidak dia baca firman Tuhan, tapi dia bilang siapa berdoa. Dan setiap saya belum makan makanan saya harus berdoa agar makanan itu menjadi kekuatan saya, dia kata. Jadi berarti ibu adalah seorang berdoa syafaat yang setia kepada Tuhan kan. Bayangkanlah umurnya sudah tua dan tahun lalu dia sudah meninggal. Tapi itu pun dia meninggal karena sakit tua. Karena yang kehidupan. Jadi kalau mau panjang umur, apa yang kita buat? Kita pertama-tama secara rohani kita dulu baca firman Tuhan, berdoa, cari kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Dan seterusnya jaga pemakanan kita. Karena pemakanan kita juga akan merosak hidup kita. Kadang-kadang makanan itu tuh ada yang sehat, ada yang tidak sehat, kan? Tapi itulah kita harus pahami apa yang harus kita buat di dalam kehidupan kita ini. Sebab kita ini hanya dipercayakan Tuhan menjaga tubuh kita ini, dan Tuhan akan menuntut setiap pribadi kita bagaimana kita menjaga hidup kita supaya kita hidup dalam kelimpahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya menuntut Tuhan berkati saya mau ini, saya mau bayar ini, saya mau bayar itu kan. Pernah kamu bertanya Tuhan apa yang harus saya buat hari ini? Pernah kamu tanya Tuhan? Saya sering kali bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya buat hari ini supaya saya berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita mau, semua kita mau terlaksana dalam hidup kita. Sedangkan itu bukan keperluan kita. Tapi hari ini, hari-hari yang mendatang ini, ingatlah, jangan lupa bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita dan untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak meminta kita lebih daripada kemampuan kita, tetapi Tuhan meminta kita sesuai dengan apa yang kita
lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, hiduplah di dalam Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, Dia adalah gembala yang baik, dan Tuhan adalah sumber pemelihara yang baik, dan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Baik dalam segi kehidupan kita, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hati kita, pikiran kita, kalau kita hidup dalam Tuhan. Apa yang dikatakan di sini dalam ayat yang seterusnya? Dia katakan, Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam batu kelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa kita tidak takut bahaya? Tapi kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjaga dalam setiap keluar masuk kita, supaya kita tidak takut menghadapi apapun keadaan hidup kita. Supaya pada masa kita berhadapan dengan kesukaran, kita tidak akan takut, karena Tuhan hadir untuk menghibur kita, dan Tuhan akan berikan kita kekuatan dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah hari ini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pemelihara yang baik bagi kita hari ini. Kalau kamu kekurangan, jangan malu apa yang kamu minta kepada Tuhan. Tuhan ini siap pertolongan dari engkau. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menyembunyikan segala apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kuncinya, hiduplah di dalam kebenaran dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kamu akan menerima sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Pasti akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Tapi yang memerlukan berdoa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berulang-ulang berdoa, Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengar firman kita. Tapi Tuhan melihat setakat mana kesabaran kita untuk mencapai kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan itu akan menguji kita setakat mana iman kita bertahan untuk menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan keseharian orang-orang percaya. Sebab Tuhan tahu Dia adalah pemelihara yang baik bagi saya dan saudara hari ini. Jadi bersyukurlah kalau kita ada hari ini, karena semuanya bukan karena kita ini kuat, tapi karena pemeliharaan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang percaya pada janji Tuhan dalam kehidupan mereka pada saat ini. Dan Tuhan, Dia katakan Tuhan akan hadir untuk menghibur kita yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, dalam Mazmur 23 ayat keempat. Itu yang akan berikan kita kekuatan, berikan kita harapan bahwa kita tidak akan sendirian, tapi Tuhan ada di saat kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya di dalam kehidupan keseharian orang-orang percaya. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, tapi kita saja yang membiarkan segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga segala perkara yang baik untuk kita akan berlalu oleh karena kelalaian kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena itu apa kata oleh firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kemenangan ke atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi katakan bahwa Tuhan itu adalah seorang Bapa yang baik bagi saya dan saudara, dan Dia mengasihi kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Oleh itu apa kata firman Tuhan ini, kebaikan dan kasih akan mengiringi kita setiap hari, dan kita adalah milik istimewa bagi Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tapi yang istimewa apa? Keinginan kita. Bukanlah Tuhan yang istimewa dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sedangkan Tuhan kata, kamu adalah umatku yang saya kasihi. Kamu adalah pilihan. Berarti kita adalah orang-orang yang istimewa, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kita harus ragu lagi akan kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tapi marilah kita yakini akan hal dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu adalah penolong yang setia. Dia katakan dan kita adalah orang istimewa, menikmati hadirat Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Jadi kita, dia katakan dalam kebajikan dan kemurahan akan menyertai kita seumur hidup kita, dan kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti kita tidak pernah meninggalkan Tuhan.
kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Sebab itu dalam Yohanes 10 ayat ke-10 hingga 11 menyatakan bahwa Tuhan datang supaya manusia mendapatkan hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, kata firman Tuhan. Jadi satu janji Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan, dan Tuhan datang ke dunia untuk memelihara kita, menjaga kita, dan Dia adalah gembala yang baik bagi kita hari ini. Jadi jangan pernah kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu sentiasa menuntun perjalanan hidup kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan pada pagi ini. Oleh itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menuntut setiap pribadi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan pada hari ini. Benar, kita tahu hari ini adalah singkat adanya, dan waktu kita pun singkat juga, umur kita juga singkat adanya. Tapi kata firman Tuhan, mari kita nikmati hidup dalam kelimpahan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara hari ini. Oleh itu firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi ini, marilah kita menjawab panggilan gembala yaitu Yesus, serta menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah menyentuh hati kita, jangan keraskan hati kita, tapi datanglah kepada Tuhan, sehingga kita menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan Dia katakan di sini, dan biarlah kita mencari kepuasan hanya dalam Yesus, di dalam kehidupan ketiga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi ini, marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kehidupan yang benar, berkelimpahan, dan kehidupan yang kekal di dalam kerjaan sejahtera. Jadi firman Tuhan yang sampai di setiap kita berserahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan memelihara, Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita, karena Tuhan adalah sumber kelimpahan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan santun. Kita berserahkan hidup kita sepenuhnya pada tangan Tuhan. Ingat, setiap orang yang hidup dalam kelimpahan, dia harus hidup dalam kebenaran dan Tuhan. Mari kita bersama-sama.
Jangan